subscribe ya. Dan jangan lupa loh untuk nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video baru dari aku. Jangan lupa saksikan terus ya. Dan ini videonya. Guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Valentino Fernando, yang dimana kali ini aku mau bikin konten sedikit cerita mengenai aku memakai skincare ini, skincare Aira tentunya ya. Ini masih dalam pembahasan skincare Aira karena udah beberapa bulan aku tidak membahas tentang perawatan aku lagi. Jadi sebenarnya ada beberapa problem yang terjadi sama aku gitu. Kalau misalnya nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya aku makainya tuh bagaimana dan cocok apa enggak, jadi aku kalian bisa lihat di video sebelumnya. Tapi kali ini konten aku sangat berbeda, yaitu ingin mengklarifikasi sedikit soal krim Aira ini gitu ya. Itu tentunya bukan buruk ya gitu. Jadi ada beberapa cerita sedikit gitu. Jadi sebelum masuk ke video ini, sebelum jauh menontonnya, kalian ada kalanya dulu untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen yang positif, komen yang membangun channel aku gitu. Terus jangan lupa kalian share juga ke sosial media gitu, sosial media yang kalian punya, dan teman-teman kalian suruh untuk nonton buat kalian yang ingin pakai skincare gitu tentunya ya. Nah di sini aku ada beberapa menjawab beberapa pertanyaan dari komen-komen di video aku sebelumnya yang nggak sempat aku jawab. Jadi di sini langsung aku jawab aja nanti. Jadi bagaimana videonya, langsung aja masuk ke videonya. Nah guys, jadi di sini aku mau sedikit klarifikasi soal mengenai skincare dari Aira ini. Bukan berarti aku menjelekkan dari pihak manapun, bukan aku menjatuhkan produk apapun. Ini menyangkut dari ketergantungan atau tidaknya dari aku gitu. Nah jadi sempat beberapa bulan kemarin aku rada ngedrop atau down banget gitu ya, beberapa bulan yang lalu, 1 bulan kemarin lah ya, sebelum bulan ini. Bulan kemarin Oktober apa November gitu, pokoknya aku kenanya sudah mulai dari akhir Oktober kalau nggak salah ya. Jadi aku ini punya problem sama kulit aku. Nanti aku bisa munculkan di sini ya, di sini aku munculkan foto aku, kalian bisa lihat. Nah, atau nanti di sini aku munculkan ya, terserah mau kiri atau kanan terserah gitu. Nanti aku pajang foto aku ya, kalian bisa lihat kondisi muka aku waktu saat itu sangat benar-benar memprihatinkan banget, yaitu terutama di bawah kulit mata ini, di bawah kelopak mata ini ya. Mungkin ada kesalahan terhadap aku sendiri, atau aku alergi terhadap krim ini, atau aku ada ketergantungan sama obat-obat yang atau gimana gitu ya, aku nggak tahu. Yang jelas kemarin itu dalam fase muka aku itu sangat memprihatinkan banget gitu. Kenapa aku bilang begitu? Aku menggunakan Aira ini sudah lama ya, kurang lebih 5 bulan yang lalu gitu. 5 bulanan gitulah ya. Sampai sekarang pun aku juga masih pakai gitu. Jadi kemarin itu aku nggak tahu entah kena apa kulit aku. Jadi sulit yang untuk dibicarakan gitu. Jadi waktu itu kulit aku ini kayak menimbulkan ruam merah dan bercak-bercak kayak melepuh gitu di bagian sini. Itu aku nggak tahu entah karena aku tidak menyalahkan produk ya. Aku tidak menyalahkan produk, itu mungkin dari kesalahan aku sendiri, atau mungkin karena aku kurang memperhatikan kulit wajah aku mungkin, sehingga kayak ada di posisi seperti itu gitu loh. Jadi waktu itu aku sempat 2 minggu atau 3 mingguan lebih gitu, dan bahkan sampai sekarang juga masih seperti ini kulit aku ya. Jadi ini bawah kelopak mata aku ini, di bawah sini ya, di bawah ini memerah, nggak tahu entah karena apa memerah, terus mengelupas parah, dan rasanya itu gatal campur panas. Aku nggak tahu entah karena itu efek dari krim, entah karena terbakar matahari, entah itu karena alergi, aku nggak tahu. Yang jelas waktu awal kenanya itu aku setelah menggunakan krim gitu ya, sudah menggunakan krim dari perawatan aku. Jadi kan gini, kesalahan mungkin dari aku juga. Nah aku itu beberapa bulan yang lalu untuk pertama kali berobat, aku konsultasi nih
konsultasi gitu, hanya satu kali konsultasi menanyakan semuanya. Setelah begitu cukup jelas, aku rasa nih oh ini nggak perlu lagi gitu, ini nggak perlu lagi untuk konsultasi gitu kiranya kan. Nah ini untuk pelajaran bagi kalian semuanya, buat kalian yang pemula untuk pergi ke skincare manapun, itu wajib. Tiap bulan itu kalian wajib untuk konsultasi. Kenapa aku bilang begitu? Karena kulit kalian itu terkadang ada yang sensitif, ada yang tidak gitu. Kenapa aku bilang begitu? Contohnya seperti kulit aku ya. Kulit aku itu sangat sensitif. Kenapa begitu aku bilang? Jadi kemarin itu awalnya pemakaian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Dan sampai akhirnya bulan kemarin Oktober gitu, tepatnya di pertengahan bulan gitu, aku merasakan muka aku nih timbul gatel, kayak rasa kebakar gitu, nggak tahu entah karena kenapa. Nah itulah menimbulkan bercak merah kayak kebakar sampai ini mengkeriput di bawah ini kemarin tuh. Nanti aku tunjukkan videonya sama kalian. Itu setelah beberapa minggu ya, karena aku memang waktu itu nggak mau memfoto, nggak mau masuk layar gitu, karena memang betul-betul aku ada di pas itu yang betul-betul takut dan merasa down banget gitu. Jadi ya ada beberapa foto, 1 atau 2 gitu ya aku ambil untuk supaya pembuktian kalau misalnya itu aku ada di posisi seperti itu gitu. Nah akhirnya setelah aku merasakan memang rasanya memang benar-benar kayaknya udah nggak bisa diatasi lagi, aku kembali nih ke klinik tadi, ke klinik Aira ini loh. Jadi sampai pada akhirnya aku konsultasi kembali, aku tanya kembali sama dokternya. Terus dokternya ngecek muka aku nih, masuk dalam kayak box gitu dan lihat muka aku. Lihat muka aku itu dia bilang katanya jerawat aku ini bertambah gitu. Terus komedo aku banyak banget di sini. Nah, jadi dokter itu bilang katanya muka aku ini tidak bisa ditindak gitu. Ditindak itu dalam artian tidak bisa ikut facial gitu. Bukan facial sih, kayaknya ikut peeling dan masker gitu. Biasanya kan aku setiap bulan ngambil produk selalu pakai peeling dan masker setiap bulan ya. Setiap bulan. Nah aku nggak tahu entah itu efek dari peeling, entah efek dari apa, aku nggak tahu. Yang jelas kalau pertama kali kemarin peeling 2, 3, 4, 5 aku nggak ada apa-apa ya gitu. Nah sampai kemarin itu memang titik aku, entah sialnya aku, entah kenapanya aku nggak tahu gitu ya kan. Jadi muka aku ini kayak kebakar gitu. Jadi aku tanya, jadi dok kemarin itu sempat berhentiin krim 1 bulan gitu. Aku tanyain, jadi memerah gini dok, memerah di bawah mata. Terus jerawat aku ini enggak berkurang juga gitu. Kemarin sempat berkurang gitu, sekarang malah justru balik lagi gitu. Balik dan jumlahnya itu besar-besar gitu. Dia nggak banyak tapi besar-besar gitu. Jadi dokter ini jawab, katanya memang dari faktor makanan juga bisa, dari faktor kurang minum, kurang tidur. Tapi aku gini loh, mungkin kalau kurang tidur ya oke lah gitu ya karena pekerjaan gitu. Kalau untuk kurang minum ya memang sehari-hari aku memang jarang banyak minum gitu. Karena aku orangnya suka malasan, suka kalau udah sampai di kamar udah malas minum gitu. Jadi untuk makan minyak-minyak ya apalagi gitu kan. Yang namanya kalau aku yang makanannya berminyak, kolesterol tuh banyak banget gitu. Nah sampai akhirnya aku bilang, dokter itu kenapa ya dok? Kok bisa sampai kebakar kayak gitu? Kok bisa sampai kayak rasanya panas, gatal gitu, sampai terkelupas? Bahkan aku tuh untuk gimana ya, untuk dipegang aja udah takut gitu, sakit banget gitu. Nah dijawab gini, mungkin kamu ada menggunakan krim terlalu tebal gitu. Nah itu aku langsung iya berarti kemarin itu aku ada menggunakan krim. Nah sempat beberapa bulan yang lalu sebelum aku pemakaian bulan ke-6, aku sempat pakai krim ini begitu tebal gitu. Jadi belum jangka waktu 1 bulan itu sudah habis krimnya gitu loh. Maksudnya aku udah berobat nih, misalnya aku April tanggal 1 nih aku beli krim gitu. Nah itu di tanggal 20 udah habis krimnya gitu. Kenapa? Karena aku gini mikirnya, kita logika ya mikirnya gini, kalau krim ini cepat habis berarti otomatis muka kita cepat juga dong pemulihannya dari akne ini gitu. Nah ternyata itu tidak guys, itu salah, itu sangat salah. Itu adalah pelajaran buat kalian ke depannya. Patuhi apa kata dokter
dan patuhi peraturan yang sudah diberikan oleh dokter. Jangan kalian mengambil langkah kalian sendiri, karena itu akan dapat merusak muka kalian sendiri gitu. Nah, jadi sampai pada akhirnya aku ditanya nih, muka Mas Valentinonya mau ditindak gitu, mau ditindak apa enggak gitu. Sebenarnya kalau untuk ditindak sih nggak boleh, tapi kalau Masnya juga memaksakan untuk masker juga boleh, tapi tidak bisa untuk dipiling gitu. Dan juga aku mikirkan untuk kondisi muka aku saat itu, aku memilih tidak karena aku banyak kesibukan juga. Jadi aku memilih untuk menebus krimnya saja atau produknya saja gitu. Nah, akhirnya karena si dokter ini tadi lihat wajah aku saat kondisinya seperti itu, dia menurunkan lagi dosisnya seperti dosis aku di awal gitu. Karena aku sempat berhenti 1 bulan kemarin, dan dia menurunkan lagi dosisnya di awal yang seperti awal aku datang ke Aira itu. Dan alhamdulillahnya guys, alhamdulillah banget, aku sangat bersyukur. Dan itu merahnya itu berkurang, gatalnya itu berkurang. Sampai ini terkelupas parah, ini banyak terkelupas kemarinnya. Ini terkelupasnya itu sangat signifikan banget, tebal-tebal ya, kayak selaput telur gitu. Kalian tahu kan selaput telur gitu, tebal-tebal banget gitu, sampai kelupasnya pedih gitu. Jadi ditukarlah krimnya ini ya. Krimnya itu sama isinya, cuma aku tidak dianjurkan dulu untuk pemakai pencerah, dan tidak dianjurkan dulu untuk memakaikan pencerah yang malam. Karena kenapa? Jorok aku lagi meradang yang seperti ini, kalian bisa lihat tuh tuh ya. Jadi dokter itu menurunkan dosisnya seperti yang di awal, dan alhamdulillahnya banget ini sudah sangat berkurang jauh lebih daripada sebelum aku konsultasi kemarinnya. Jadi kalian bisa mengambil pelajaran dari video aku ini. Kedepannya kalian kalau menggunakan skincare itu harus patuh dengan kata-kata dokter. Terus kalian harus mendengarkan kata dokter. Terus kalian harus memberikan muka kalian ini yang sepatutnya yang diberikan oleh dokter gitu. Jangan sembarangan aja gitu. Jangan karena keinginan kalian, oh ini mungkin kalau kita lebihkan sekian. Karena memang benar guys ya, kalau kata pepatah itu, yang semuanya berlebihan itu tidak baik untuk tubuh kita, tidak baik untuk diri kita sendiri gitu. Karena memang sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus gitu. Jadi lebih baik kita mengikuti apa yang sudah diaturkan oleh dokter. Nah, jadi alhamdulillahnya muka aku sekarang sudah mulai normal, dan aku sudah tidak down lagi, tidak gimana ya, bukan kayak minder gitu kemarin aku lihat muka aku ya, tapi sekarang nggak lagi berkat dokter itu, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulan dari video aku ini adalah gunakanlah skincare itu seperlunya buat muka kalian dan yang sudah dianjurkan, jangan berlebihan begitu ya. Jadi kalau aku sih tetap memakai skincare dari Aira ini ya. Aku nggak akan beralih skincare lagi, karena memang Aira ini memang cocok di kulit aku, dan Aira ini tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Terus dia menggunakan bahan-bahannya itu yang super duper bagus dan yang lembut banget, jadi nggak bikin kulit kalian itu sampai kayak gimana ya, kayak kekurangan oksigen gitu ya. Karena memang Aira ini memang is the best gitu. Jadi buat kalian yang menanyakan, Kak, berapa sih biaya laser dan kayak mana sih hasil laser? Sejujurnya guys, aku itu kemarin itu sempat mau bikin, cuma memang karena kondisi tidak bisa gitu ya, tidak memungkinkan untuk membuat video. Jadi mungkin aku janji pas ada waktu nanti, atau pas memang betul waktunya sudah tepat, maka akan ku bikin gitu ya guys ya. Nah, buat pertanyaan-pertanyaan kalian sudah aku jawab di video-video kemarin yang soal apakah boleh cowok berobat ke Aira atau enggaknya, atau Aira itu hanya untuk cewek apa cowok aja, atau cewek semua atau cowok nggak boleh. Nah, sudah aku jawab di pertanyaan kemarin ya. Jadi buat kalian bagi yang pemula yang untuk mau pergi ke skincare gitu ya, jadi lebih baik mengikuti anjuran dokter dan usahakan setiap kalian ambil produk itu kalian untuk konsultasi, jadi biar aman pada muka kalian gitu ya, pada tubuh kalian gitu. Jadi mungkin kalian banyak bertanya nih, kok Kak jarang bikin video, jarang upload gitu. Biasanya kakak kan sering 3 minggu sekali atau misalnya 2 minggu sekali gitu, atau misalnya kakak seminggu sekali upload.
Nah mungkin aku nggak bisa sesering itu ya. Mungkin kalau sempat aku bikin. Kalau misalnya aku nggak sempat, mungkin ya aku undur waktunya. Tapi sebisa mungkin aku akan menyempatkan diri aku untuk membuat video gitu. Jadi kalian harap maklum dan harap memahami kesibukan aku gitu. Semoga kalian menyukai video-video aku. Semoga kalian suka konten yang aku buat. Semoga kalian bisa menginspirasi. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari video aku. Dan saksikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa terus untuk pantau YouTube aku, video-video aku ya, supaya kalian bisa tahu perkembangannya bagaimana, apa saja yang aku berikan informasi ataupun tutorial-tutorial gitu ya. Nah, sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.